Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat signifikan di awal pekan dan semakin jauh meninggalkan level 17.900-an di tengah ekspektasi sikap dovish the Fed. Dikutip dari RTI hingga Senin siang tadi, rupiah per pukul 12:17 waktu Indonesia Barat menguat di 0,40% di level 17.808 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,48% di level 17.800 rupiah per dolar Amerika di perdagangan Senin awal pekan. Sementara itu indeks dolar Amerika di Senin pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau menguat di 0,12% ke posisi 99,66. Rupiah tetap menguat meski indeks dolar Amerika menguat di Senin pagi karena belum menghapus tekanan yang dialami dolar Amerika yang masih bergerak di sekitar posisi terendahnya dalam 2 bulan terakhir. Setelah data tenaga kerjaan Amerika di periode Juli menunjukkan pelemahan. Hal ini melihatkan pasar tenaga kerja tidak sekuat perkiraan awal, di mana data tersebut meredakan ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga di September. Peluang kenaikan suku bunga kini diperkirakan sekitar 44%, turun dari 67% dari pekan sebelumnya. Langsung saja kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama terhadap dolar Amerika Serikat di 17.760 rupiah. Pergerakan nilai tukar rupiah semakin menguat dan sudah meninggalkan level 17.800-an pemirsa. Sementara update pasca penutupan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, penguatan semakin tinggi di 0,75% di 17.746 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.641 rupiah, pound sterling di Rp23.973, kemudian terhadap yen Jepang di Rp112,11. Informasi komoditas harga emas melemah di awal pekan dibayangi aksi profit taking setelah mencapai level tertinggi 7 minggu. Harga minyak mentah kembali menguat di Senin setelah pasar kembali dibayangi ketidakpastian kapan Selat Hormuz akan dibuka kembali. Sementara harga batu bara melemah di 3,36% dalam sepekan terakhir. Harga emas melemah di awal pekan dibayangi aksi investor melakukan aksi taking profit setelah harga mencapai level tertinggi 7 minggu di sesi sebelumnya. Sementara pasar menantikan data inflasi Amerika Serikat untuk mendapatkan petunjuk baru mengenai arah suku bunga The Fed. Mengutip Reuters, Senin pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, harga emas spot turun 0,5% menjadi 4.322,28 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya harga emas sempat mencapai level tertinggi sejak 17 Juni di Jumat pekan lalu setelah data lapangan kerja Amerika lebih lemah dari perkiraan. Harga minyak mentah kembali menguat di Senin setelah pasar kembali dibayangi ketidakpastian mengenai kapan Selat Hormuz akan dibuka kembali. Investor menilai risiko pasokan minyak masih tinggi, meski Iran menyebut kesepakatan dengan Oman terkait jalur pelayaran di kawasan tersebut sudah memasuki tahap akhir. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 1,09% di 84,46 dolar Amerika per barel. Harga minyak WTI Amerika Serikat menguat 0,78% menjadi 78,79 dolar Amerika per barel. Kenaikan tersebut terjadi setelah dua acuan harga minyak tersebut anjlok lebih dari 7% di pekan sebelumnya, dipicu harapan Iran dan Oman segera mencapai kesepakatan yang dapat membuka kembali Selat Hormuz. Harga batu bara terpantau kembali tertekan di sepanjang pekan lalu. Dikutip dari Refinitiv di Jumat pekan lalu, harga batu bara dunia kontrak yang berakhir September 2026 ditutup turun 0,19% di level 129,5 dolar Amerika per ton dan dalam sepekan terkoreksi 3,36%. Penurunan harga batu bara dipicu lonjakan produksi batu bara India yang merupakan konsumen terbesar kedua di dunia sebesar 7,51% year on year menjadi 69,75 juta ton di Juli 2026, sehingga pasokan domestik meningkat dan kebutuhan impor berkurang. Secara keseluruhan, pengiriman batu bara India melonjak 17,34% dibandingkan tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, minyak WTI menguat di 0,33%
di level 78,44 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,07% di 16.002 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,34% di level 4.414 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO, kontrak pengiriman Oktober 2026, menguat di 0,70% di level 4.710 ringgit Malaysia per tonnya. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan kita akan coba update seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan kembali berbalik ke zona merah dengan mengalami tekanan yang cukup dalam di 0,44% dan indeks harga saham gabungan kembali diperdagangkan di level 6.300-an pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.440 pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan signifikan hingga menembus ke level intraday tertinggi hari ini di 6.462. Posisi ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik melemah jelang penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi dengan intraday terendah di 6.372. Yang cukup menarik di perdagangan sesi kedua pemirsa, posisi indeks harga saham gabungan 6.400 bergerak cukup relatif sempit dari sisi range pergerakannya. Namun pada pukul 15.30 menit yang lalu indeks harga saham gabungan akhirnya tidak bertahan di level ini, kemudian berbalik melemah kembali ke level 6.300-an. Saham-saham big cap yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dari sektor perindustrian, ada Astra International melemah di 2,16% di Rp4.990 per sahamnya. Kemudian juga ada posisi Telkom pemirsa, hari ini juga ikut menjadi pemberat, melemah di 2,58% di Rp2.640 per sahamnya. Kemudian TPIA hari ini koreksi dalam di 3,59% di Rp2.140 per saham. Sementara dari saham-saham perbankan big cap, BBRI tertekan di 1% di Rp3.090 per saham. BMRI juga melemah di 1,18% di Rp4.190 per sahamnya. Sementara untuk posisi BBNI berbalik melemah di 0,28% di Rp3.620. Sementara untuk saham BBCA hari ini cenderung bergerak fluktuatif, di mana sempat menguat ke 6.450 di sesi pertama dan menjadi penopang utama penguatan di indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada pagi tadi. Hari ini berbalik melemah dan cenderung bergerak flat di 6.375. Intraday hari ini sempat ke 6.450, intraday terendah di 6.350. Sementara saham-saham lainnya yang berada atau bertahan di zona hijau ada DSSA bergerak menguat di 1,03% di 985. IATA hari ini melaju kencang kembali di 12,17% di level 129. BRMS menguat di 0,81% di 620. Saham-saham barang baku lainnya MDKA hari ini menguat di 4,08% di 3.060. Sementara posisi PSAB melesat di 10% di 10,39% di Rp510 per saham. Sementara posisi dari Archie hari ini menguat di 4,05% di Rp1.285 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.